Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa dan selamat memperhatikan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, diberikan keleluasan rezeki, dan yang paling penting dimudahkan dalam memahami materi ini. Perlu diingat oleh para mahasiswa, temanya juga adalah strategi pemecahan masalah matematik, sehingga mata kuliah ini disimpan di ujung karena membutuhkan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Jadi, kalaupun nanti para mahasiswa mengalami kok ada soal SD seperti ini, perlu dipahami bahwa soal-soal ini untuk anak didik kita yang mengikuti OSN kalau bahasa sekarang, ataupun nanti Olimpiade Matematik di jenjang SD. Semoga kita semua bisa memahaminya, dan yang paling penting kita juga bisa membantu anak-anak didik kita supaya menyukai matematik karena bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit ini. Baik, kita awali pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-7 dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kita sekarang memasuki temanya sama, yaitu strategi pemecahan masalah matematik bagian kedua. Jadi kemarin dua pola, sekarang juga dua pola. Jadi akan ada, tapi sampai akhir pertemuan kita akan membahas berbagai macam cara, kalau bahasa matematisnya itu heuristik ya. Karena itu kita akan mencoba menggunakan kemampuan itu, mau yang 4 langkah ataupun yang 5 langkah, yang mau yang poli atau yang full, ya itu bebas aja. Yang penting kita bisa menggunakan atau bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Apa saja yang dibahas dalam strategi masalah bagian kedua ini? Yang pertama adalah melihat pola, yang kedua yaitu membuat gambar atau model. Perlu diingat, melihat pola itu yaitu strategi melihat pola dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika. Jika satu pola dapat diketahui dari sekumpulan data atau dengan melakukan manipulasi data, maka para siswa atau mahasiswa dapat menggunakan pola tersebut untuk menyelesaikan masalah dan mengambil kesimpulan. Contohnya, Andi adalah anak yang cerdas. Pada saat belajar matematik, gurunya menanyakan kepada seluruh murid, berapakah jumlah bilangan asli dari 1 sampai dengan 100? Dengan cepat Andi menjawabnya. Bagaimanakah cara Andi menyelesaikannya soal tersebut? Jadi di Andi itu punya gurunya memberikan soal, berapakah jumlah dari 100 sampai dengan 100? Andi bisa menjawabnya dengan cepat dan tepat. Jadi bagaimana cara berpikir Andi? Apakah sampaikan nanti setelah penjelasan berikut ya, pas waktu pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang membuat gambar atau model. Apa pengertian dari nomor 2 itu? Yaitu strategi membuat gambar atau model digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik dengan menampilkannya ke dalam bentuk gambar. Jadi ada gambar dulu atau suatu model. Gambar dan model akan mempermudah para siswa atau mahasiswa untuk memahami masalahnya dan mendapat gambar umum bagaimana cara penyelesaiannya. Gambar dan model juga berguna untuk melacak atau untuk mengecek berbagai tahapan dari soal yang menggunakan berbagai langkah. Apa contohnya? Di sini adalah 4 orang anak sedang membandingkan tinggi badan mereka masing-masing. Anissa 14 cm daripada Bambang ya. Cici lebih pendek 7 cm dari Anissa dan lebih tinggi 10 cm. Berapakah selisih? Nah, ini jadi harus ada gambaran dulu kan, gitu ya. Oke, pembahasan sekali lagi nanti di bagian pembahasan. Sekarang latihan-latihan. Latihan-latihan itu seperti biasa, ada latihan melihat pola sama 2 soal.
dan juga membuat gambar atau model juga ini juga sama, yaitu 2 soal. Mungkin pemaparan dari Bapak untuk penjelasan awal cukup sekian. Kita akan lanjut terhadap pembahasan soal yang menyangkut tentang melihat yang namanya pola ya. Bapak sudah siapkan di sini soalnya. Andi adalah anak cerdas ya, kayak tadi. Pada saat pelajaran matematika, gurunya menanyakan kepada seluruh muridnya berapakah jumlah bilangan pasti dari 1 sampai dengan 50. Tugas kita adalah di sini merencanakan, diingat-ingat, dibayangkan dulu. Di sini ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, di sini ada angka 97, 98, 99, dan 100 misalnya. Nah, ini ada banyak angka lah. Nah, Andi itu akan berpikir kalau dia mempunyai berpikir tingkat tinggi, maka dia akan mencoba-coba dulu ya. Dari 1 jika ditambahkan dengan 100 jumlahnya berapa? Oh iya, jumlahnya adalah 101. 2 ditambah 99. Berapa hasilnya? Juga sama, 101. Kita coba lagi. Sekarang 3. 3 dengan 98. Berapa jumlahnya? Sama, 101. Begitupun 4 tambah 97. Jadi, Andi akan cepat. Oh, berarti kalau gitu, gini aja cara berpikir Andi. 1 dengan 100. 2 dengan 99, 3 dengan 98, ya udah. Berarti saya cukup mengambil setengah dari nilai dari 100, lalu dikalikan dengan nilai 101. Itu gampangnya ya. Jadi berpikir Andi itu, ya udah, 100 itu kalau dibagi 2 berapa? Pasti sebelah kiri akan ada 50 angka, ya. Dan sebelah kanan pun di sini akan ada 50 angka. Ya, kiri 50, kanan juga 50. Sehingga akan tetapi ketika ujung dengan ujung dijumlahkan, 2 dengan dijumlahkan antara kiri dan kanan itu jumlahnya 101. Jadi Andi bisa menyimpulkan berapa jumlah bilangan asli dari 1 sampai dengan 100. Jawabannya adalah Andi berpikirnya udah aja Pak, 50 dikali 100, 1. Maka hasilnya adalah, dapat tebak berapa? 5050. Timbul pertanyaan. Sebelumnya kita belajar ada pembahasan tentang yang 1, 3, terus berapa lagi? 5, dan seterusnya. Apakah kita bisa menggunakan cara seperti ini? Kita cek saja. 1 di sini ya, terus 3, terus 5, gitu ya. Terus ujungnya itu adalah angka dari 199. Taruh ya, di sini 199, di sini 197, ya, di sini 195. Itu kan? Kita coba dulu. 1 tambah 199 berapa? Jumlahnya adalah 200. 3 ditambah 100 tambah ini berapa? Sama, 200. Oh, berarti kalau begitu, apakah bisa 199 ini nanti dibagi 2? Pertanyaannya gitu ya. Nah, maka apakah bisa dibagi 2 seperti ini? Jadi pertanyaannya, dari 1 sampai ujung ini angkanya berapa? Karena ada angka yang seolah-olah hilang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalaupun dibagi 2, angka tengah-tengahnya berapa? Kita masih tabu, masih bingung. Beda halnya dengan mana? Memang bisa cara seperti ini? Bisa. Akan tetapi kita akan kesulitan dalam hal apa?
Dalam hal tengah-tengahnya di sini kayak gini contoh nih, ini 100 nih. Karena tidak ada sekat, maka di sini 100-nya udah aja 100. Jadi, kalau seandainya kita sudah tahu triknya, bagaimana cara untuk menentukan nilai tengah atau akhir dari 199 ini ada urutan keberapa, itu akan bisa menyelesaikan dengan cara yang atas. Contoh, awalnya kita udah tahu bagaimana cara melihat posisi angka 5 ini. Tahunya itu ada 5 itu angka ketiga. Dari mana tahunya? Gampang. 1 tambah 5 dibagi 3 dibagi 2. Jadi sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Jadi urutan angka 5 ini berada di urutan yang ketiga. Kita lanjutkan ya, yang 5 ini berarti urutan yang ketiga. Pertanyaannya, berapa nilai dari 199 itu? Ada urutan keberapa? Gampang. Itu juga gampang. 199 tinggal ditambah 1 dibagi 2. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 100. Kita udah tahu, berarti dia itu duduknya ke 100. Berarti kalau angkanya udah jelas nilai 100, maka kita akan bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Ya udah, 100 itu adalah angka dari posisi ke 199 ini. Jadi posisi yang ke 100. Berarti tinggal dibagi 2 aja. Berapa tuh? 50 sebelah kanan, 50 sebelah kiri. Sama seperti yang atas. Sehingga bisa kita selesaikan. Gampang aja, 200 dikali 50. 50 dari mana? 100 dibagi 2. Karena sebelah kanan dan sebelah kiri. Kali berapa? Jadi 10.000. Jadi pengerjaan yang awal itu bisa menggunakan cara yang ini. Ya. Kita menginjak soal yang kedua, yaitu tentang membuat gambar. Ya, membuat gambar. Ini contohnya ya. Kita akan coba bikin screen dulu ya, biar gampang penyelesaiannya nanti. Ini udah di-screenshot kan? Nah, diambil, intinya menggunakan pola yang sangat-sangat simpel ya. Oke, kita akan ambil yang ini saja ya, yang contohnya saja. Oke, di sini ada persoalan. 4 orang anak sedang membandingkan gitu ya, tinggi badan. Anissa lebih 14 cm dari Bambang. Siapa yang tinggi? Di sini berarti Anissa lebih tinggi. Ini taruh Anissa lah. Ya, kalau Anissa itu perempuan berarti harus warnanya pink. Anggap ini perempuan, kan dengan gambar kan ya. Ini perempuan, ini Anissa. Nah, siapa laki-lakinya? Laki-lakinya adalah Bambang. Ini taruh Bambang. Ya, ini adalah Bambang. Berapa diingat? Anissa 14 cm lebih dari Bambang. Berarti kalau ini tinggi badan Anissa, maka dibandingkan dengan tinggi badan dari siapa namanya Bambang, itu jaraknya 14 cm. Itu kan? Selanjutnya, Cici lebih pendek 7 cm dari Anissa. Berarti Anissa masih tetap paling tinggi nih. Cici lebih pendek 7 cm dari Anissa. Kalau Bambang 14, berarti posisi Bambang itu lebih pendek gitu ya. Berarti yang sedangnya adalah Anissa. Cici ya. Taruh Cici sebelah sini. Nah, ini Cici. Cici anggaplah ada ininya nih, ada rambutnya nih. Kasih pola lah ya. Ini Cici. Berapa perbedaannya? Dia cuman geseknya itulah 7 cm. Jadi sisi itu
tetap Anissa yang paling tinggi mah. Bedanya dengan siapa ini teh? Dengan Cici 7 cm, dengan Bambang 14. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk sementara ini dengan model gambar ini, Cici itu lebih tinggi 7 cm dari Bambang. Tahu dari mana? Tahu dari 14 aja, ini 14, ini 7. Dari mana? Dari Anissa patokannya. Jadi kalau di sini, berapakah selisih tinggi misalnya ya? Cici dan Bambang, gampang. Ya udah 14, saya kurangi 7, ini 7 cm. Patokannya siapa? Anissa. Karena pertanyaannya beda, kita baca lagi berita selanjutnya. Denny lebih tinggi 10 cm dari Cici. Logika nih. Ini Denny ya. Maaf Denny. Denny lebih tinggi 10 cm dari Cici. Cici kan dengan Anissa 7 cm. Sedangkan dengan Denny 10 cm. Sehingga bisa disimpulkan siapa yang paling tinggi di sini? Yang paling tinggi di sini adalah Denny. Kenapa? Apa patokannya? Karena patokannya dari Cici. Kalau dengan Anissa 7 cm, kalau dengan Denny itu jaraknya itu adalah 10 cm. Ya. Jadi logikanya kalau ini misalnya paling tinggi nih, Anissa berbeda mungkin 3 cm. Dari mana patokannya? Cici 7, ini 10. Jadi kalau digambarkan ya, mungkin ini urutannya. Ini Bambang, ya, Bambang. Yang ini Anissa, ya. Terus yang ini selanjutnya Cici. Kalau digambarkan, anggap Cici ada rambutnya ya, belum berhijab ya. Oke. Yang terakhir berarti siapa? Bambang. Berapa Bambang? Lihat dari mana? Dari patokan adalah patokan Anissa. Jadi ini yang paling tinggi, disusul oleh siapa namanya? Anissa, disusul oleh Cici, dan yang terakhir adalah Bambang. Tapi lihat dulu pertanyaannya apa? Berapakah selisih tinggi antara Bambang dengan Denny? Ingat Bambang, ini ya. Ini Bambang dan Denny. Itu pertanyaannya ya. Nah, berarti kita harus ngapain atuh kalau sekarang? Nah, karena kita udah tahu, ya, kalau udah tahu, berapa selisihnya nggak usah tahu. Nggak usah tahu berapa tinggi aslinya, nggak usah. Tetapi kita harus tahu dia ya dari mana patokannya. Ini aja dari awal Bambang dengan Anissa itu 14, udah tulis aja 14, kan selisih nanya, bukan umur aslinya. Terus Anissa dengan Denny berapa bedanya? Bedanya adalah 3. Tahu dari mana 3? Kan Cici bedanya dengan Anissa 7. Dengan Denny adalah 10. Berarti bedanya antara Anissa dengan Denny adalah 3. Jadi tinggal gini aja, 14 ya tambah 3. Ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 17. Jadi patokannya itu bertahap. Oke, lagi dari soal Bambang ke Anissa 14, Anissa ke Denny itu 3. Tahu dari mana 3? Karena kalau Bambang ke Anissa mah jelas dari soal. Anissa lebih 14 cm dari Bambang, udah jelas. Ini nggak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi kalau misalnya Anissa ke Denny, kan nggak ada. Tahu dari mana petunjuknya? Jadi udah dari Cici. Cici kalau dengan Anissa 7, kalau dengan Denny itu 3. Otomatis kalau ini bisa tingginya Denny 10 cm, maka tinggi Anissa adalah 7. Perbedaan itu bisa kita lihat selisihnya itu berapa? 3. Ya udah, 14 sama 3 adalah 17. Jadi
menggunakan pola seperti ini dengan modal ini, jadi harus digambarkan. Jadi berapa jawaban